Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ogi Anugrah Saputra. Saya di sini akan mereview tentang materi kelompok 11, yaitu tentang pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Di sini saya membagi 3 subbab, yaitu yang pertama tentang pelaksanaan putusan Basarnas, yang kedua pembatalan putusan Basarnas, dan yang ketiga urgensi pengaturan pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Yang pertama saya akan mereview tentang pelaksanaan putusan Basarnas. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase berasal dari kata arbitrare atau dari bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Menurut Basarnas, langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam berperkara adalah terdapat kesamaan secara umum di dalam bani. Namun secara khusus terdapat langkah-langkah tersendiri, yaitu yang pertama seperti persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang kedua, jumlah wasit harus ganjil dan arbiter yang menerima pengajuan tidak boleh mengundurkan diri. Kemudian yang kedua, pembatalan putusan Basarnas. Upaya pembatalan bukanlah merupakan banding terhadap putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa, atau dengan kata lain pembatalan putusan adalah hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta peradilan agama agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final atau banding atau mengikat. Oleh karena itu, tanpa alasan yang sangat spesifik, pada dasarnya suatu pembatalan putusan arbitrase sangatlah tidak mungkin dipenuhi. Yang ketiga, ada urgensi pengaturan pelaksanaan pembatalan dan putusan Basarnas. Di dalam tata cara pelaksanaan putusan Basarnas tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa Perma Nomor 14 Tahun 2016 hanya berperan sebagai jurus atau atas perlimpahan wewenang eksekusi putusan Basarnas di dalam pengadilan agama. Sedangkan tata cara pelaksanaannya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya sebuah regulasi di dalam mengatur pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.